Halo teman-teman The Primus. Setelah kemarin saya mengajak kalian berkeliling ke dalam negeri Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mengajak kalian ke luar negeri, yaitu Malta. Kamu tahu gak? Negara ini paling banget sering dibom. Kayak Palestina dong, Bang. Iya, dan Malta juga mengundang kalian untuk menjadi warga negaranya. Apakah kalian berminat? Dan masih banyak banget keanehan dan keunikan di sini. Kalau kalian gak percaya, yuk saya ajak traveling ke Malta. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Bagi masyarakat Indonesia, Malta memang belum cukup populer sebagai destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Malta sendiri adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya 80 km di sebelah selatan Italia dan 284 km dari Tunisia atau persis di tengah laut Mediterania. Luasnya yang hanya 316 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 430.000 jiwa menjadikan Malta masuk ke dalam daftar negara terkecil di dunia. Dengan semua kekayaan budaya dan keindahan alamnya, rasanya tidak mengherankan apabila negara Malta seringkali dilirik oleh para pembuat film untuk dijadikan sebagai lokasi syutingnya. Sebagai contoh, film berjudul Gladiator dan Troy memilih untuk menyajikan keindahan dan pesona klasik yang dimiliki oleh negara Malta. Film-film terkenal apa saja yang telah menggunakan Malta sebagai lokasi syuting, Bang? Ada banyak, salah satunya film Pirates of the Caribbean yang mengambil latar Malta sebagai pantai Karibia. Lalu film Game of Thrones mengambil beberapa adegan di sekitar ibu kota Valletta yang tampak sangat fotogenik. Sementara itu, film-film lain yang juga mengambil lokasi syuting di negara Malta adalah World War Z, Asterix dan Obelix, The Da Vinci Code, Troy, Pinocchio, dan Popeye. Apa yang ada di benak kalian jika sebuah pulau tidak memiliki sumber air tawar? Nah, itulah yang terjadi di Malta, yang secara harfiah tidak memiliki sumber air tawar sama sekali. Tidak hanya itu, di Malta juga tidak ada danau atau sungai di seluruh Malta. Tetapi air tanah juga merupakan sumber daya yang terbatas. Karena curah hujan di sana yang rendah dan sebagian besar tidak dapat diprediksi. Lalu, bagaimana Malta mengatasi keterbatasan air tawar alami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduknya? Malta menggunakan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Negara ini memiliki beberapa pabrik desalinasi yang memproduksi sebagian besar air tawar yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Meskipun Malta tidak memiliki sungai atau danau, air bawah tanah merupakan salah satu sumber air tawar yang tersedia. Air ini diekstraksi melalui sumur dan aquifer, tetapi penggunaannya sangat terbatas karena risiko penurunan kualitas air akibat infiltrasi air laut dan polusi. Ibu kota negara Malta yaitu Valletta ternyata tidak hanya menjadi kota budaya di Eropa, tetapi juga menjadi ibu kota terkecil di benua yang sama. Kota Valletta memiliki luas wilayah hanya sekitar 0,8 km saja. Jika kamu memerlukan waktu selama berhari-hari untuk mengelilingi ibu kota negara lain di Eropa, di negara Malta kamu hanya perlu berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki untuk mengelilingi kota Valletta. Di kota Valletta banyak ditemukan berbagai macam bangunan megah dan spektakuler yang bisa membuat siapapun akan berdecak kagum karena keindahan arsitektur yang dimilikinya. Di negara Malta banyak sekali ditemukan kuil maupun candi yang memiliki arsitektur unik dan dianggap sebagai yang tertua di dunia. Bahkan umurnya diperkirakan lebih tua dari Stonehenge dan piramida Giza yang ada di Mesir. Baik kuil maupun candi tersebut sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan zaman Megalitikum. Kuil dan candi di Malta yang terkenal adalah Gantija, Aarkim. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata masih ada lagi situs yang bahkan sampai saat ini belum bisa dibuka untuk umum. Seperti Kompleks Tasil, Kuil Kordin, Tamarina, Bor El Imrama, Lingkaran Batu Sagra, dan Kuil Santa Verna. Tidak heran jika Malta memiliki pengaruh kebudayaan dari banyak negara karena memang lokasi negara tersebut berada di antara benua Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Terlebih lagi sebelumnya Malta tercatat pernah dikuasai oleh negara Inggris, Italia, dan Arab. Jika dilihat dari segi bahasa, penggunaan bahasa Malta terdengar seperti bahasa Arab dan Italia. Selain penggunaan bahasa Malta dalam kegiatan sehari-hari, penduduk Malta juga menggunakan bahasa Inggris dengan aksen British yang cukup kental.
Sementara itu dalam hal kuliner, negara Malta memiliki beragam makanan khas yang banyak dipengaruhi oleh Italia. Keindahan wisata bahari yang dimiliki oleh negara Malta tidak perlu diragukan lagi. Selain tempat wisata budaya, tempat wisata pantai juga selalu berhasil menarik perhatian para wisatawan. Garis pantai, laut, ombak, hamparan pasir, dan matahari di Malta adalah serangkaian keindahan dari Mediterania yang menakjubkan. Beberapa pantai terkenal yang bisa dikunjungi adalah Pantai Ramlah Bay, Gadira Bay, Gajentufiha Bay, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai negara yang berdiri sendiri, Malta baru merdeka dari Inggris pada tahun 1964 dan menjadi republik pada tahun 1974. Meskipun begitu, kondisi perekonomian di Malta bisa dikatakan sangat baik. Malta memiliki GDP per kapita sebesar $30,500 per tahun dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi. GDP penduduk Malta adalah hampir 8 kali lebih besar daripada GDP penduduk Indonesia. Penduduk Malta hanyalah sebanyak 450.000 jiwa saja. Karena jumlah penduduk yang hanya sedikit, pemerintahnya menawarkan kewarganegaraan Malta kepada penduduk negara lain. Mereka menjanjikan negara Malta sebagai tempat bisnis dan investasi yang baik, juga sebagai tempat untuk menghabiskan hari tua yang indah di tepi laut yang hangat. Membangun bisnis di Malta juga mudah, hanyalah dibutuhkan waktu 1 minggu. Pasport Malta sendiri merupakan paspor terkuat nomor 7 di dunia menurut passportindex.org. Oleh karena itu, di Malta banyak sekali orang yang berasal dari berbagai macam negara. Pemerintah Malta sendiri percaya bahwa sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan, berbeda dengan pemerintah lain yang tidak suka ada imigran di negaranya. Malta memegang rekor serangan bom paling dahsyat dan berkelanjutan saat itu yang berlangsung lebih dari 150 hari dan malam. Meskipun memiliki upaya pertahanan yang mengesankan, Malta dan posisi sentralnya yang rentan di Laut Mediterania sayangnya menjadikannya sasaran empuk selama masa perang. Jika Anda melakukan perjalanan sehari ke Gozo, kalian akan melihat banyak tanaman fungus rock. Terletak di laguna di Teluk Dwarja, formasi yang mencolok ini juga dikenal sebagai General's Rock. Kedua nama tersebut, fungus rock dan General's Rock, berasal dari nama saat Knights of John mengumpulkan tanaman langka yang dikenal sebagai General's Root. Tanaman ini diyakini memiliki khasiat obat yang kuat dan digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit infeksi dan gangguan kesehatan, termasuk bisul, disenteri, dan penyakit kelamin. Saat berada di Gozo, pastikan untuk mampir ke salah satu tempat dengan pemandangan paling menakjubkan di pulau ini, yaitu Kswejny Bay Salt Pans. Berasal dari 350 tahun yang lalu, dataran garam yang cantik ini tidak hanya indah, namun juga menyediakan sumber pendapatan penting bagi penduduk Gozita. Kristal garam dikumpulkan pada musim panas saat garam paling mudah dipanen. Kristal-kristal ini kemudian disimpan di gua-gua setempat untuk memulai proses pengeringan. Setelah garam diproses sepenuhnya, garam dikemas dengan tangan untuk didistribusikan ke toko-toko makanan khusus dan supermarket untuk digunakan konsumen. Malta adalah sebuah negara republik dengan sistem parlementer dan administrasi publiknya mirip dengan sistem Westminster. Parlemen unikameral terdiri dari Presiden Malta dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Malta menempati posisi yang sebagian besar bersifat seremonial, ditunjuk untuk masa jabatan 5 tahun oleh resolusi Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik saat ini adalah George Vella yang diangkat pada 2019 usai dicalonkan oleh Partai Buruh dan Partai Nasionalis sebagai oposisi. Malta telah dihuni sekitar 5.900 sebelum Masehi sejak kedatangan pemukim dari Pulau Sisilia. Sebuah budaya Neolitikum prasejarah di Malta ditandai dengan struktur megalitik yang berasal dari 3.600 sebelum Masehi, yakni terdapat di pulau-pulau dengan bukti keberadaan kuil Bugibba, Najdra, Gantija, dan lainnya. Orang Fenisia menjajah Malta antara 800 dan 700 sebelum Masehi yang membawa bahasa dan budaya Semit. Mereka menggunakan pulau-pulau sebagai pos terdepan untuk memperluas eksplorasi laut dan perdagangan di Mediterania sampai penerus mereka, Kartago, digulingkan Romawi pada 216 sebelum Masehi dengan bantuan penduduk Malta. Ibu kota Malta diketahui merupakan salah satu kota Eropa pertama yang direncanakan dalam pembangunannya di Eropa. Valletta sebagai ibu kota Malta diyakini telah dipetakan pada 1564. Pada saat itu negara diperintah oleh Knights of John. Sebelum kedatangan para ksatria, daerah itu hanyalah sebuah daratan gersang dengan sebuah menara pengawas kecil bernama Elmo. Para ksatria merencanakan kota itu untuk tempat perlindungan untuk merawat tentara dan pesiarah yang terluka selama Perang Salib di abad ke-16.
Valletta juga menjadi salah satu ibu kota terkecil yang ada di Eropa. Sekitar 17.000 tahun yang lalu, Malta membentuk bagian dari punggungan bawah laut yang menghubungkan Afrika Utara dan Sisilia Spanyol, tetapi saat ini semua itu sudah tenggelam di dalam air. Di negara ini, para arkeolog dulunya menemukan sisa-sisa hewan asli Eropa dan Afrika Utara, termasuk gajah dan kuda Nil. Orang Yunani kuno menamakan pulau itu Melit yang artinya madu manis, mungkin karena Malta memproduksi madu unik dari sebuah jenis lebah unik yang tinggal di pulau itu. Lebah itu bernama Apis mellifera rutneri, adalah subspesies dari lebah madu barat. Orang Romawi kemudian memanggil pulau Malta dengan nama Melita. Adapun lebah jenis ini berwarna relatif hitam. Tepatnya di Pulau Gozo ada sebuah desa dengan bangunan yang didominasi oleh material kayu dan dicat warna-warni. Letaknya di pinggir pantai, cocok dengan slogan Popeye si Pelaut. Di sini wisatawan bisa menumpangi perahu menyusuri laut, menjajal permainan trampolin air, sunbathing di dek kapal, hingga menikmati kuliner dan wine khas desa tersebut. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.